Selamat siang para peserta. Selamat datang di breakout room dari Room Obstetrik dan Ginekologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai PPDS Obgyn. Nah, oleh karena itu, hari ini akan dipimpin oleh saya selaku moderator. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Vanessa Dian dari Prodi Kedokteran Undip Angkatan 2020. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Besari Adi Pramono, spesialis Obgyn konsultan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lebih kenal lebih lanjut dengan Dr. Besari, mungkin dari teman-teman teknis bisa di-share screen CV dari beliau. Baik, di sini dapat dilihat oleh teman-teman CV dari Dr. Besari. Nah, Dr. Besari Adi Pramono, MSc Med, SPW Konsultan. Di sini beliau dapat dilihat bahwa beliau merupakan lulusan dari FK Undip, baik dari spesialis dan juga sekarang, dari mulai tahun 2018 hingga sekarang masih menempuh pendidikan S3. Dan beliau itu merupakan konsultan di bidang feto maternal. Nah, baik, mungkin setelah itu kita dapat melihat penelitian beliau yang sudah dilakukan di 5 tahun terakhir ini. Nah, beliau juga sangat aktif, khususnya juga penelitian beliau itu sesuai dengan bidang yang beliau geluti, yaitu di bidang obstetri dan ginekologi. Nah, selain dari penelitian-penelitian yang beliau geluti, sekarang beliau juga aktif dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Di sini terakhir kali pada tahun 2020 banyak dari pengalaman beliau, yaitu beliau juga sebagai narasumber pada webinar orientasi pelayanan kesehatan neonatal esensial tahun 2020 dan juga webinar kesehatan reproduksi dan aktif memberikan poster edukasi vitamin D selama kehamilan. Nah, lalu berikutnya, selain dari pengalaman pengabdian pada masyarakat, beliau juga terdapat pengalaman penulisan artikel ilmiah di dalam jurnal. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, bahwa banyak sekali keterlibatan beliau dalam artikel ilmiah dalam jurnal. Nah, mungkin berikutnya bisa dilihat juga pengalaman beliau dalam penulisan buku. Pada beliau juga di sini ada buku yang terakhir kali pada tahun 2018, beliau juga terlibat dalam penulisan buku-buku ajar obstetri yang sudah terbit di Undip Press. Nah, mungkin itu sejarah singkat dari Dr. Besari. Karena itu sebelumnya, selamat siang Dr. Besari. Ya, selamat siang Vanessa sebagai moderator. Selamat siang adik-adik semua ya. Apa kabar dokter? Baik, luar biasa, baik saya. Oke, baik dokter. Sepertinya udah para peserta sudah tidak sabar nih dokter untuk menyaksikan ataupun belajar lebih lagi nih dokter tentang PPDS, obstetri dan ginekologi. Nah, namun sebelumnya untuk para peserta diharapkan untuk on cam agar lebih semangat lagi mendengar materi hari ini dan juga apabila ada pertanyaan selama penyampaian dari dokter Besari boleh untuk bertanya. Di sini ada 3 metode yang diberikan. Bisa raise hand nanti apabila ingin langsung bertanya langsung dengan dokter Besari atau bisa juga langsung chat di kolom chat Zoom dengan tujuan ke everyone, atau bisa juga langsung chat ke panitia yang bernamakan question box. Nanti akan dibacakan dan pertanyaan akan ditampilkan di Google Slide oleh operator. Nah, mungkin itu terlebih dahulu dan dipersilakan untuk Dr. Besari untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Vanessa. Sambil saya buka ya, saya share screen. Sudah tampak ya? Sudah, dokter. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik-adik, terima kasih pada panitia. Saya sudah diundang dalam kegiatan MIOPIC ini, Map Your Post Internship Career. Map Your Post Internship Career. Terima kasih pada BEM dan Himaku, saya bisa memberikan
sharing pengalaman dan kegiatan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, khususnya di bidang obstetrik dan ginekologi atau yang kita kenal dengan ilmu kebidanan dan penyakit kandungan. Saat ini saya memegang jabatan Ketua Program Studi Obstetrik dan Ginekologi, atau dalam kata lain itu kepala sekolahnya untuk program studi obstetrik dan ginekologi, di mana prodi Obsgin ini adalah salah satu dari 19 prodi spesialis yang lain di Departemen Spesialis FK Undip. Ya, jadi ini sebagai seorang manusia yang kita sudah tamat dari SMA, kemudian kita masuk ke perguruan tinggi, ya, itu tentunya kita bercita-cita menjadi apakah nantinya. Ada yang mungkin bercita-cita sebagai pilot, ada yang bercita-cita sebagai insinyur, ada yang bercita-cita sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai insinyur juga ya, atau bangunan atau manajer dari suatu perusahaan. Dan sekarang Anda bekerja atau masuk ke dalam suatu dapur yang kita sebut dengan Fakultas Kedokteran, ya, di mana outcome atau luaran dari Fakultas Kedokteran itu akan bergelar sarjana kedokteran, dan nantinya setelah melakukan kegiatan lebih lanjut, maka gelar itu akan hilang apabila Anda menjadi seorang dokter. Dan dalam 2 tahun bersekolah profesi dokter dan akhirnya mendapatkan gelar dokter. Salah satu dokter atau salah satu ke depannya lagi, tadi sudah seperti Dokter Liha sampaikan, itu bisa sebagai seorang epidemiologi misalnya, bisa juga sebagai seorang scientific, peneliti, dan ada juga yang praktisi. Nah, di sini yang kita masuk ke dalam termin ini adalah sebagai seorang obstetrik dan ginekologi. Pada kegiatan ini saya menceritakan pengalaman saya dan apa saja sih yang Anda kenal untuk menjadi seorang obstetrik dan ginekologi yang bergelar SPOG. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya saya menceritakan atau menceritakan sejarah bagian obstetrik dan ginekologi FK Undip. Ya, jadi sebenarnya kegiatan itu sudah ada pada tahun 1925. Dan itu adalah masa penjajahan Hindia Belanda dan sampai Jepang. Tahun 1925 yang kita kenal di Rumah Sakit Dr. Karyadi sekarang itu sudah berdiri. Dan Mohon maaf dokter, ya, sebelumnya apakah slide dokter bergerak? Karena pada kami tidak bergerak dokter. oh bergerak. Pada kami belum bergerak dokter, masih pada slide pertama. Oh ya, maaf. Okay. Ini masih? Sekarang masih slide pertama dokter. Ya, saya stop. Maaf, ada sedikit trouble. Yang ini? Sekarang masih slide pertama, dok. Masih ya, padahal sudah saya tutup. Tapi ya mungkin kalau tidak bisa, nggak bisa mungkin dari ini ya, dari panitia aja mungkin ya. Nggak bisa saya. Oke, baik dokter. Mungkin boleh dicoba oleh teman-teman teknis di backup untuk share screen PPT Dokter Bersari. Saya stop share ya. Sambil menunggu ya. Jadi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini
ada 19 departemen, maaf, ada satu departemen spesialis yang membawahi 19 program studi spesialis. Nah, salah satunya adalah obstetrik dan ginekologi. Kalau dulu kita menyebutnya ada 4 besar. Yang 4 besar itu terdiri dari pediatri, ilmu kesehatan anak, kemudian ilmu obstetrik dan ginekologi, yang ketiga adalah ilmu penyakit dalam, dan yang keempat adalah ilmu bedah. Namun sekarang saya rasa semuanya juga sama-sama besar, hanya memang mungkin kurikulum ataupun SKS yang ditempuh itu pada 4 besar ini lebih banyak dibanding yang lain, sehingga masa studinya juga akan bertambah lama. Namun walaupun bertambah lama, kita ada nantinya akan ada suatu guidance di mana semua modul yang ada itu akan diselesaikan dalam 4 tahun sekian bulan, ya, 4 tahun 6 bulan, ya, nanti akan seperti itu. Dulu waktu saya masih pendidikan, maka kurikulum yang tertata itu belum seperti sekarang. Jadi saya menempuh masa studi di spesialis obstetrik ginekologi di FK Undip itu cukup lama, sekitar 5 tahun 8 bulan baru mendapatkan gelar Obsgin, ya. Namun 5 tahun yang saya tempuh itu semuanya bermanfaat dan semuanya memperkaya pengalaman kita, baik ilmu-ilmu obstetrik dan ginekologi sendiri dan ilmu kesejawatan terhadap para dokter yang lain. Sehingga saat ini saya pun merasakan bagaimana kami dididik oleh guru-guru kami agar kami menjadi seorang spesialis obstetrik dan ginekologi yang rendah hati, kemudian mampu untuk bekerja sama dengan komunitas, ya, kemudian juga mampu memahami persoalan dan menjunjung tinggi etika. Ya. Kita tahu bahwa seorang dokter obstin itu nanti berhubungan dengan kebanyakan berhubungan dengan seorang perempuan, dan profesi ini sangat erat hubungannya dengan etika, ya, etika. Pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu di mana nanti kita akan pada kegiatan-kegiatan harian ini, maka sering nanti Anda berhubungan dengan etika keprofesian, terutama profesi seorang dokter obstetrik dan ginekologi. Bisa ya. Coba. Ini masih belum bergerak, dokter. belum. Namun izin bertanya, dokter, apakah dokter tidak perlu hanya di slideshow saja, dokter, tidak perlu di full screen kan? Oh, boleh. Bentar ya. Sorry. Ini aja ya. Iya, dokter, sudah bergerak, dokter. Tampak ya, kelihatan ya. Dokter sudah di slide 2 sekarang. Ya. Ya, sejarahnya antara tahun 1925 sampai 1942 sebenarnya pendidikan SPOG itu sudah dimulai. Hanya tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan di situ. Karena yang bisa sekolah pada saat itu mungkin adalah orang-orang yang sudah misalnya dengan golongan aristokrat, ya, yang mempunyai ini. Jadi masih sulit, apalagi waktu itu pendidikannya masih pendidikan Belanda sampai ke pendidikan Jepang. Ya. Kemudian ada masa peralihan, di mana pada masa peralihan ini ada beberapa dokter yang memimpin bagian obstetrik dan ginekologi. Dr. Gunadi Wrekso Atmojo, Dr. Sarjono, Dr. Sudiono, Dr. Lim Kejong,
Dr. Suhadi, Dr. Giovanni Garbarino, dan Dr. Suwondo. Itu adalah masa peralihan di mana pendidikan dokter spesialis masih sangat jarang. Dan kemudian di periode yang berikutnya, kita mengenal para profesor-profesor ini sebagai founding father dari bagian obstetrik dan ginekologi FKUNDIP. Yang pertama ada Profesor Untung Praptoharjo, maaf ya, ketukar. Kemudian Profesor Aryawan Suyunus, kemudian Profesor Dr. Sutoto, dan Profesor Dr. Nur Pramono yang sampai hari ini masih aktif untuk berkegiatan di program studi obstetrik dan ginekologi. Kemudian pada tahun 53 bekerja sama dengan FKUGM, Karyadi menjadi rumah sakit tempat praktik mahasiswa kedokteran. Dan tahun 61 kerjasama RSUP Semarang dengan Undip dalam pendidikan kedokteran dimulai. Jadi kita kemarin ada dies natalis, maka ini adalah awal itu. Dan baru tanggal 2 Mei tahun 1975 RSUP Dr. Karyadi menjadi rumah sakit pendidikan utama untuk fakultas sebagai rumah sakit pendidikan utama pendidikan spesialis obstetrik dan ginekologi. Saat ini ada beberapa staf pengajar yang ada di bagian Obsgin. Ketua bagiannya ada Dr. Arufiadi Anitya Mokhtar, kemudian saya sebagai Ketua Program Studi Obstetrik dan Ginekologi, kemudian selain ada Ketua bagian, ada juga Ketua SMF, yaitu Dr. Syarif Taufik Hidayat, dan selalu ada sekretaris program studi di mana Dr. Putri Sekarwiyati ini juga saat ini menjabat sebagai gugus penjaminan mutu program studi obstetrik dan ginekologi. Nah, ada staf yang lain, ya, di mana kita mempunyai ada 5 divisi. Ya. Ada divisi-divisi. Yang pertama ada divisi fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Kemudian divisi obstetrik dan ginekologi sosial. Divisi urogenital dan rekonstruksi. Divisi onkologi dan ginekologi, dan divisi fetomaternal. Ya, tadi di quiz Kahoot-nya muncul ini ya, ada jawaban. Kemudian di beberapa divisi tersebut mempunyai beberapa staf bagian fetomaternal, ada yang tertulis di dalam slide ini, Dr. Hartono, Dr. Agus Urip Purwoko juga sebagai Direktur Pelayanan Medik di Rumah Sakit Dr. Karyadi, kemudian dokter saya, Dr. Julian juga sebagai Sekretaris Program Studi Profesi di FK Undip, kemudian Dr. Herman Kristanto juga sebagai Ketua Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia daerah Semarang, Kota Madia Semarang, Dr. Ahmad Rizal Budi Wicaksono, dan Dr. Alini Hafiz. Sementara di bidang fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi, ada Profesor Dr. Nur Pramono, ada Dr. Syarif Taufik Hidayat, ada Dr. Hari Cahyanto, ada Dr. Inu Mulyantoro, Dr. Nurvita Ninggita, dan Dr. Yuli Tristiono. Di bagian onkologi dan ginekologi ada Dr. Mirsa Iskandar, Dr. Endi Cahyono, Dr. Edi Wibowo Ambari, dan Dr. Ferry Eka Putra, serta Dr. Lubena. Dan dari bagian uroginekologi rekonstruksi ada Dr. Bambang Suyono, Dr. Erwinanto, Dr. Arufiadi Anitya Mokhtar, Dr. Dewi Asti Purunan Tias. Dan satu lagi divisi berikutnya adalah divisi obstetrik dan ginekologi sosial. Divisi ini adalah divisi pencegahan suatu penyakit obstetrik dan ginekologi. Divisi ini ada Dr. Suryo Hadiono, Dr. Putri Sekarwiyati, dan Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti. Ya. Seperti program studi yang lain, maka ada beberapa jalur masuk. Ya. Jalur masuk ini ada program dari universitas, yaitu bisa berasal dari yang biaya dinas, beasiswa, putusan daerah,
mungkin juga dari TNI atau Polri, atau yang berdasarkan dari biaya mandiri. Ya, jadi ada 2 jalur masuk melalui jalur biaya dinas dan biaya mandiri. Ya, Anda bisa mengklik di website tersebut, daya tampungnya berapa, setiap semester itu berbeda. Nah, ini ada persyaratan PPDS secara umum, ya, misalnya antara lain ya dari usia, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian ada persyaratan khusus ya tidak buta warna seperti itu ya. Itu yang tetap bisa Anda lihat di websitenya di FK Undip. Tahapan-tahapan seleksi PPDS itu ada 2 ya. Tahap pertama ada tes psikiatri, kemudian meliputi tes psikiatri, tes TPA, tes potensi akademik dan bahasa Inggris, tes psikologi, dan tes substansi akademik. Bedanya tes potensi akademik dan tes substansi akademik adalah pada tes substansi akademik itu akan melihat apakah Anda memang benar-benar menginginkan masuk ke dalam program studi tersebut. Sehingga isinya adalah soal-soal yang berhubungan dengan dunia obstetrik dan ginekologi. Sementara TPA ada potensial akademik seperti misalnya baris bilangan, kemudian ada tentang Pancasila secara umum seperti itu. Setelah Anda lolos tahap pertama, maka Anda bisa masuk ke tahap kedua, di mana untuk tahap kedua itu dilakukan tes kesehatan, meliputi tes laboratorium, tes mata, THT, ronsen, dan fisik secara umum. Ya. Pada tes lab ini misalnya kalau misalnya ada ternyata hepatitis ya misalnya, nah maka kita mempertimbangkan untuk tidak bisa mengikuti di spesialis obstetrik dan ginekologi. Sama halnya juga pada mata, apabila memang terjadi buta warna atau ada kesulitan dalam gangguan penglihatan mata hubungannya dengan 3 dimensi, maka juga tidak dipertimbangkan untuk masuk ke program studi SPOG. Kenapa? Karena ini penting sekali karena tindakan-tindakan kita itu nanti berhubungan dengan lumen, ya, lubang di dalam. Jadi kita harus bisa membedakan mana jauh dan mana dekat. Apabila stereometri dari mata itu adalah terganggu, maka tidak bisa membedakan mana yang lebih profundal atau mana yang lebih superficial. Dan ini tentu akan membahayakan dari kegiatan-kegiatan operasi, khususnya nanti ilmu di masa depan adalah laparoskopi. Untuk fisik sebaiknya tidak terlalu obesitas ya, karena obesitas itu merupakan komorbid. Ya. Banyak sekali permasalahan apabila kita mempunyai komorbid obesitas. Kemudian tes narkoba, tes keterampilan motorik, di mana tes keterampilan motorik ini berisi tentang basic surgical skill. Jadi misalnya bagaimana sih caranya menggunakan gaun operasi, bagaimana sih Anda menghandle suatu instrumen bedah, atau juga misalnya bagaimana cara membuat simpul pada saat menjahit atau mengincisi suatu jaringan. Ya. Kemudian tes wawancara ini berisi tentang menggali potensi Anda untuk menyelesaikan studi tepat waktu, menggali potensi Anda memang berminat di bidang obstetri, ginekologi, dan langkah ke depannya akan sebagai apa apabila sudah menjadi seorang SPOG. Ya. Tes wawancara ini saat ini dilakukan oleh bagian program studi dan juga bekerja sama dengan LP2MP dari Universitas Diponegoro dan didukung juga dari Fakultas Psikologi Undip sebagai tim pengujinya. Nah, biaya program studinya bagaimana? Nah, ternyata SPOG ini menjadi, kalau Anda buka webnya, SPOG ini mempunyai SPP yang paling tinggi dibanding yang lain, ya, yaitu 17.500.000 per semester. Dan SPI-nya tapi 20 juta. Dibanding program studi lain, SPI-nya mungkin ada yang tinggi, tapi SPP-nya lebih rendah. Ya.
Lama kuliahnya adalah yang normal nih 4 tahun sesuai dengan standar Collegium Obstetrik dan Ginekologi. Ya. Jadi 4 tahun itu ya cepat ya, rasa cepat. Ya. Oke, jadi modul yang ada, ya, bahan-bahan ajar yang diberikan itu harus diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Ya. Harapannya setelah selesai modul sudah selesai dari pendidikannya. Ya. Namun seringkali tidak tercapai itu ya. Misalnya ini Anda sekolah kemudian sakit nih, terpaksa harus tidak bisa mengikuti kegiatan harian lebih dari 3 hari. Maka Anda harus mengulang di stase yang Anda tempuh saat itu 1 bulan. Nah, itu jadi sampai sejauh ini yang tepat waktu masih terus terang masih kurang, tidak bisa 4 tahun, tapi 4 tahun 3 bulan itu ada yang mencapai di sana. Ya. Nah, selain pendidikan tadi, ada jalur masuk melalui adaptan, di mana program adaptan ini adalah seorang SPOG yang seorang dokter yang kemudian mengikuti pendidikan SPOG di luar negeri, kemudian akan menjalani SPOG di Indonesia, sehingga kita sebut dengan mahasiswa adaptan. Beberapa yang pernah kita didik adalah yang berasal dari Cina dan dari Filipina. Dan ini semua berdasarkan aturan-aturan kolegium, di mana program adaptan ini selain di Undip juga bisa ditempuh di FKUI, FKUGM, dan FKUNair. Nah, ini adalah alur pendidikannya. Jadi pada semester di sini ada warna merah, kemudian kuning dan hijau, di mana ini maknanya adalah warna merah Anda masih sebagai seorang observer, jadi belum bisa melakukan tindakan-tindakan operatif. Kalau ini lulus, ya dalam 3 semester ini lulus, maka Anda menjadi ke semester 4 boleh melakukan tindakan-tindakan ini. Nah, kemudian kalau sudah semester 7 dan 8, maka Anda sudah seperti seorang SPOG. Anda juga sebagai praktisi klinis, Anda juga sebagai seorang manajer, Anda juga seorang dosen, ya, karena dia harus mengajarkan ilmu-ilmu tersebut pada adik-adiknya. Nah, di tiap semester ini yang tiap 6 bulan, ada beberapa pokok bahasan yang mungkin bisa terlihat di sini. Ini ada di semester 2 bulan pertama ada di klinik obstetrik dan ginekologi. Jadi kegiatan Anda nanti di poliklinik, kemudian menangani kasus-kasus fisiologis maupun patologis di klinik obstetrik. Kemudian 2 bulan berikutnya di kamar bersalin. Ya, 2 bulan di kamar bersalin. Bagaimana menolong persalinan normal, bagaimana menolong persalinan secara vakum ataupun forceps, melahirkan letak sungsang, melakukan kuretase, melakukan manual plasenta, itu dididik di semester 2 bulan pertama. Kemudian bulan berikutnya adalah bangsal obstetrik. Bagaimana Anda mengetahui nuansa nifas, baik fisiologis maupun patologis. Bagaimana juga Anda akan belajar tentang menyusui. Ya. Dan juga pada bulan ke-6 bekerja di klinik fertilitas endokrin tentang kontrasepsi. Kalau itu semuanya lolos, maka Anda berhak masuk semester 3. Ya, di mana keilmuannya mungkin lebih dalam dan lebih mungkin akan terlihat lebih patologis di sini. Nah, ya, akhirnya ditempuh semua dan sebagai hasil akhir tentunya kalau pendidikan tentu saja ada membuat suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini yang kita sebut dengan tesis. Kapan itu tesis? Sebenarnya judulnya sudah bisa diambil di semester 3 dan disajikan hasil akhir tesis ada semester 7. Jadi selain ilmu-ilmu obstetrik dan ginekologi, ilmu metode penelitian juga diajarkan di kurikulum tersebut. Sistem penilaiannya adalah kognitif 30%, motorik 30%, dan attitude. Ya.
Jadi Anda tahu di sini attitude ada 40% yang paling tinggi. Kalau Anda baik, Anda pinter, Anda maju, tetapi attitude-nya tidak baik, maka itu tidak akan membuat tidak meluluskan semuanya. Karena dasar dari ilmu kedokteran itu adalah attitude, ya, perilaku. Anda bohong, Anda misalnya mencuri. Ya. Mencuri itu kan ada orang yang sah saja mencuri. Saya butuh uang kok jadi mencuri. Tapi di dunia offset dan penalti nggak bisa seperti itu. Ya. Anda nakal misalnya, melakukan bullying misalnya pada orang lain, maka secara attitude Anda akan gugur di sana. Ya. Program studi ini tidak menginginkan seorang dokter SPOG yang di kedepan hari tidak melihat kesejawatan maupun etika profesional. Nah, dalam berkegiatan untuk mencapai gelar SPOG tersebut, kita mengenal tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di dalam proses pendidikan itu kita ada audit maternal misalnya, visite besar, kemudian rapat bagian, di mana rapat bagian itu adalah melaporkan program-program operasi yang akan dilakukan operasi 1 minggu ke depan. Dan kita melihat hasil 1 minggu yang sebelumnya. Ya, apakah sudah sesuai dengan diagnosis kita. Ya, ini proses pembelajaran. Dan selalu ada bedside teaching ya, berupa visite subbagian obstetri maupun ginekologi. Di sini tampak Dr. Edi Ibo Ambari memberikan suatu bedside teaching pada koas maupun PPDS ya, dilihat dari pakaiannya ini berbeda. Nah, maka supervisor akan memberikan bedside teaching setiap hari dan kemudian bisa didiskusikan pada saat rapat bagian ini. Kemudian pendidikan yang lain, kita ada suatu kegiatan rapat kerja onkologi, kasus-kasus onkologi atau kanker-kanker itu disajikan untuk menentukan kira-kira langkah berikutnya apa setelah pasien itu dioperasi misalnya. Itu juga tertuang dalam parade onkologi. Kita juga melakukan kegiatan evidence-based medicine, yaitu dan menggunakan metode pembacaan jurnal, serta bisa diberikan dengan diskusi fertilitas endokrin reproduksi ya, kasus-kasus menopause, kasus kontrasepsi, nyeri haid, kelainan bawaan itu di sana dibicarakan di diskusi-diskusi ini. Kegiatan ini yang pendidikan mengikat benang, bagaimana menginsisi suatu jaringan ataupun juga kesejawatan dengan profesi lain. Ya, ini contoh-contoh kegiatan pendidikan. Ya, ada seminar, workshop, ya, dan pelatihan infeksi visual asam asetat. Ya, IVA ini ada pelatihannya. Nah, setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu, bagaimana sih evaluasinya? Ya, kita akan ada ujian. Ya, ujian yang kita lakukan ada ujian keterampilannya bagaimana, ujian semester dalam 1 semester setelah 6 bulan Anda stase di berbagai tempat, kemudian akan diuji di semester tersebut dengan mata kuliah yang telah diajarkan, dan ujian komprehensif, ujian akhir sebelum sampai ke ujian nasional Anda mendapatkan gelar SPOG. Di dalam perguruan tinggi yang lain ada penelitian. Berbagai macam penelitian kita sudah kita pernah lakukan di sini dan kita publikasikan, kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal ya. Di sini ada ada beberapa ya. Ini ada dan selain dipublikasikan juga bisa dipresentasikan dalam pekan-pekan ilmiah dari Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi. Ya. Ini ada contoh-contoh yang pernah kita presentasikan, antara lain di sini
ya, kehamilan dengan rhizomelia, akondroplasi, ya, case fatality rate, preeklamsia, kemudian juga yang di atas ini juga, sorry, ya, beberapa kita juga kita tampilkan dalam presentasi ilmiah bersaing dengan dari program studi lain, dari program studi yang sama, tapi dari center yang lain. Ada 13 center pendidikan di Indonesia yang bisa gelar SPOG. Antara lain ya semua yang ada di Jawa ini sudah, ditambah yang paling baru adalah Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Riau di Pekanbaru Riau, Universitas Mataram di NTB, dan nantinya ke depan mungkin ada di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya. Presentasinya. Oke. Kemudian berikutnya adalah pada kegiatan pengabdian masyarakat, ya kita selalu ada dalam semester kita ada di sini pernah kita melakukan bersama-sama residen tentang penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan lansia hubungannya dengan ilmu kita tentang menopause, ya. Kemudian juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang kita masukkan dalam Instagram. Anda bisa add nanti Instagram Opskin Undip, di situ kita bisa tanya jawab tentang tentang Opskin, ya, oksitosin, obrolan asik tentang obstetrik dengan Dokter Opskin. Ya, itu singkatannya. Ya. Obrolan asik bersama Dokter Opskin. Ya. Kemudian kita juga selalu berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya ini yang mengadakan adalah pada saat hari gizi ya di sini, ya. Kemudian penyuluhan kegiatan kesehatan masyarakat yang diikuti oleh para PPDS. Di sini tampak ini penyuluhan kesehatan masyarakat tentang pola rujukan di puskesmas. Nah, kita nggak belajar saja, tapi senang-senangnya juga ada, ya. Misalnya ini ya, olahraga, seni dan tari. Ini soft skill-nya juga harus diasah. Ya. Seni ya, ada nari-nari, terutama pada acara halal bihalal, ya. Kemudian olahraga, ya. Kemudian juga berekreasi, ya. Kemudian kita organisasi, ya, ada organisasi di sini hubungannya dengan malam keakraban suatu pertemuan ilmiah tahunan, ya. Kemudian bulu tangkis, kompetisi, ya, tentunya semua berkompetisi yang sehat. Beberapa prestasi yang pernah diraih kemarin, ini barusan kita juara 1 poster tingkat nasional, kemudian juara band dalam rangka Dies Natalis FK Undip, dan juga sebagai pemenang dari video sesi ya, oleh Dr. Julian kemarin. Nah, ini yang mendukung kegiatan belajar mengajar serta pengabdian masyarakat. Ini ada dicapai di Poliklinik Merpati, Karyadi, bangsalnya Anda bisa melihat bangsal Kamar Bersalin. Nantinya kalau Anda koas, Anda akan bekerja di sini juga. Kemudian ini ya Kamar Bersalin, Ruang Raja Wali. Ya. Ingat bahwa guru-guru kita itu adalah pasien-pasien kita yang akan kita periksa. Dan tentunya semua keilmuan yang akan kita dapat tidak hanya di Karyadi saja, tetapi di Rumah Sakit Jejaring, di mana Rumah Sakit Jejaring ini ada beberapa, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, Rumah Sakit Nasional di Ponorogo, Rumah Sakit Umum Margono di Purwokerto, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, RSUD Kartini, kemudian Puskesmas sebagai wahana jejaring, ya Puskesmas sebagai wahana jejaring, kemudian juga di Rumah Sakit Tuburjo. Jadi Anda nanti selain di Karyadi, Anda akan disebar sesuai dengan tingkatan dari tahapan Anda. Ya.
kasus-kasusnya akan banyak ada di daerah memang. Ya, kasus persalinan normal maupun persalinan yang beresiko tinggi semua akan ada di daerah. Dan ini akan memperkaya pengalaman Anda dan keterampilan Anda untuk menjadi seorang SPOG. Semua juga difasilitasi oleh Rumah Sakit Karyadi, ya, ada masjid, ada gedung parkir, ya, ada kantin, nah, penting itu ya kantin. Dan akhirnya Anda bisa menjadi tamat seorang spesialis obstetrik dan ginekologi. Setelah itu Anda bisa menjadi klinisi, bisa sebagai praktisi ya, bisa sebagai dosen, bisa sebagai peneliti, wirausaha, mempunyai klinik, mempunyai rumah sakit ibu dan anak, mempunyai rumah sakit, kemudian bisa menjadi jenjang yang lebih tinggi, jenjang studi S2, seperti tadi Dr. Liha sampaikan, konsultan, dan sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi adalah doktor. Ya. Ini contoh profil yang tamatan lulusan. Dalam setahun ada 3 kali ujian nasional, Maret, Juli, dan November. Dan alumni kita menyebar ke seluruh Indonesia. Saya nggak bisa menginginkan. Hampir seluruh provinsi di Indonesia itu sekarang sudah ada SPOG tamatan FK Undip. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan ada beberapa yang berhasil menjadi Dirjen Pelayanan Medis di Kementerian Kesehatan. Ada banyak SPOG lulusan kita yang menjadi direktur rumah sakit pemerintah ataupun swasta, ataupun medis di sebuah rumah sakit. Ya. Ada yang seperti saya menjadi ketua program pendidikan, ada yang jadi wali kota, saat ini wali kota Metro Lampung dijabat oleh alumnus kita, SPOG dari kita, Dr. Wahdi. Ada yang sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, swasta, akademi kebidanan, praktisi klinis di beberapa rumah sakit, ada banyak yang menjadi wirausaha, yang mempunyai rumah sakit, klinik, apotek, ambulans, banyak sekali. Jadi peluang-peluang itu bisa tercapai dengan baik melalui jalur SPOG. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya dan kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa menambah wawasan adik-adik untuk lebih memahami bagaimana sih sekolah di spesialis khususnya SPOG, spesialis obstetrik dan ginekologi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya dan sudah cukup lengkap ya untuk pemaparan bagaimana pendidikan PPDS Obsgin. Nah, untuk itu mungkin kita langsung lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, akan ada 3 metode, yaitu dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga dengan chat ke everyone, dan juga bisa chat ke panitia yang bernamakan question box. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan apabila ada yang ingin raise hand, dipersilakan. Sembari menunggu peserta yang raise hand, mungkin di sini sudah ada pada chat dari pertanyaan dari Kak Luh Ayu Nanami. Selamat siang, Dr. Besari. Sebelumnya, terima kasih atas presentasinya. Saya Luh Anami izin bertanya, dokter, apakah ada minimal lama pengalaman kerja sebagai dokter umum untuk penerimaan spesialisasi Obsgin di Undip? Karena jika dilihat di website tidak dicantumkan lama minimal pengalaman kerja sebagai dokter umum. Yang kedua, sekiranya apakah PTT menjadi nilai plus khususnya di spesialisasi Obsgin di Undip? Karena beberapa perguruan tinggi atau spesialisasi kan PTT sebagai persyaratan wajib. Terima kasih. Dulu atau kita kolektifkan dengan dokter? Baik, mungkin satu-satu dulu ya supaya nggak overlap. Terima kasih. Ya, terima kasih Luh Ayu. Apakah ada minimal lama pengalaman kerja sebagai dokter untuk penerimaan spesialis Obsgin Undip? Ya. Jadi tentu saja yang disebut dengan internship itu tidak kita masukkan sebagai pengalaman kerja. Ya. Jadi pengalaman kerja itu dihitung setelah selesai internship untuk Obsgin. Ya. Memang tidak ada di website tentang lama pengalaman kerja.
Namun Anda bisa mendaftar apabila Anda sudah selesai internship. Jadi saat ini belum, sampai semester ini ya, belum ada suatu persyaratan lama pengalaman kerja. Berbeda dengan waktu saya masih pendidikan dokter dulu, untuk bisa sebagai sekolah, kita harus melakukan PTT. Jadi untuk yang bisa sekolah spesialis harus melakukan PTT. Nah, selama PTT 3 tahun itu tentu pengalaman kerjanya matang. Sehingga memang akan, pengalaman kami ya, berbeda mahasiswa program studi SPOG ini yang dia sudah pernah PTT atau dia sudah punya pengalaman kerja beberapa waktu lamanya dibanding yang barusan tamat hanya pernah 1 tahun internship. Beda sekali. Dan ini kalau ditanya apakah ada suatu nilai plus apabila sudah pernah PTT, jawabannya adalah iya. Kita mengutamakan seorang calon dokter spesialis obstetrik ginekologi yang sudah pernah PTT. Ya. Saya rasa itu bisa menjawab ya. Baik, dokter, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari Kalau Ayu juga sudah cukup menjawab ya dokter, berarti pengalaman PTT sudah menjadi nilai plus untuk pendaftaran PPDS Oksigen. Nah, mungkin kita lanjut untuk di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Alberto Edi. Di sini bertanya yang pertama, apakah untuk PPDS Oksigen terdapat kriteria batas minimal usia untuk mendaftar, dok? Lalu yang kedua, apakah ada sumber pustaka yang dapat menjadi acuan untuk kita belajar mempersiapkan untuk mendaftar PPDS Oksigen? Mungkin dokter? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk usia, ya di obstetrik dan ginekologi itu usia menjadi sebagai batasan, juga ada persyaratan, di mana persyaratannya pada saat mendaftar tidak boleh lebih dari 35 tahun ya pada saat mendaftar. Jadi lebih sehingga nanti lulusannya itu diharapkan mempunyai masa kerja yang lebih panjang. Ya, kalau misalnya Anda masuk sudah 35 tahun ya, ini misalnya, nanti masa kerja setelah jadi SPOG hanya sebentar, 15 sampai 20 tahun, setelah itu pensiun. Jadi sayang keilmuannya. Kita mempunyai tujuan ke depan adalah menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Ini adalah tugas utama seorang dokter SPOG. Nah, kalau kita masuk dalam usia yang sudah lebih tua, ya maka untuk mencapai tujuan tersebut menjadi kecil ya, menjadi pendek. Jadi masa baktinya menjadi pendek. Kemudian tentang pustaka atau pustaka tertentu yang bisa sebagai acuan untuk tes masuk ya misalnya ya. Sebenarnya sekarang tidak ada ya, tapi mempunyai buku-buku yang digunakan selama pendidikan dokter di FK. Misalnya buku merah kuning hijau itu ya, itu bisa sebagai acuan sumber bacaan dari substansi akademik ya yang berhubungan dengan obstetrik dan ginekologi. Tentunya kalau Anda mencintai atau mempunyai keinginan masuk SPOG, ya pasti harus tren yang sekarang sedang berkembang. Misalnya sekarang tren vaksinasi, ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan vaksinasi kehamilan misalnya, ya atau dulu sedang trennya melahirkan di air misalnya, waterbirth, ya tren itu nanti bisa kita tanyakan, ya. Atau juga tentang IFA, di mana kita juga akan menurunkan angka kanker ini, ya, mendapatkan men-screening kanker, maka banyak yaitu ya. Jadi pahami, ikuti tren-tren di dunia yang sekarang yang sehubungan dengan oksigen. Ya, saya rasa itu bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya.
Mungkin dari Kalbert sudah cukup menjawab ya. Oke, mungkin kami lanjutkan dokter untuk pertanyaan yang berikutnya. Mungkin dari operator boleh di-share screen kan? Baik, di sini ada pertanyaan. Apa saja tantangan yang dihadapi residen PPDS baik secara mental, fisik, finansial, waktu, dan mungkin sebagainya? Mungkin dari Dokter Besari boleh di-sharing, Dokter. Ya, pengalaman ya. Pengalaman saya sebagai dulu murid murid di ini ya, peserta didik di program studi ini, dan saat ini saya sebagai pengelola program studi. Tantangannya adalah lelah. Ya, karena dunia obstetrik dan ginekologi itu 24 jam. Ya, semuanya emergensi. Nah, sejak di semester 1, Anda sudah harus dibiasakan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tidak bisa kita misalnya ada panggilan, dia sudah nanti ya ditunggu ini, ya kita bergerak. Karena apa yang kita hadapi ini ada 2 nyawa, ibu dan bayi yang di dalam kandungan. Ya. Apabila salah, maka salah satu menjadi tidak baik. Maka semuanya berhubungan dengan emergensi dan itu cukup melelahkan. Ya. Baik secara mental itu fisik ya. Kalau secara mental begini, kalau kita membuka suatu buku-buku ya tentang tuntutan-tuntutan dari masyarakat, SPOG adalah penyumbang pertama yang paling banyak dituntut. Karena apa? Ya tadi yang kita kerjakan adalah untuk ibu dan bayi. Bayinya ada masalah, kita dituntut. Ibunya ada masalah, apalagi jadi dituntut. Jadi ini mental kita di sini. Ya. Sampai hari ini tuntutan terbanyak itu pada seorang SPOG. Ya, jadi ini sungguh berat. Kemudian mental kita, nah ini. Ya. Yang kita hadapi itu perempuan. Ya. Tanda petik ya, banyak godaan di sana. Ya, apalagi kalau misalnya Anda seorang laki-laki, itu mungkin pada saat pendidikan sangat mudah dan sangat potensial tergoda. Ya, apabila Anda sudah punya keluarga nantinya, ini apabila memang masuk seorang SPOG, Anda sudah berkeluarga, komitmen Anda sebagai kepala rumah tangga itu harus benar-benar dipegang. Ya. Sekali lagi pasien Anda perempuan, jadi mau diapakan saja pasien itu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kita ya pada kita walaupun sebagai peserta didik ya. Kemudian waktu tadi juga ya saya sampaikan karena kita kerjaannya cukup panjang 24 jam maka waktu untuk keluarga kadang-kadang kurang ya. Habis jaga kita tidur padahal mungkin kita inginnya rekreasi ya. Hari Minggu misalnya waktunya untuk keluarga kita jaga banyak jaganya kita sering dipanggil ya. Kemudian finansial saya rasa sama dengan program-program studi yang lain. Tentu untuk sekolah kita juga harus ada biaya juga ya. Biaya itu bisa sebagai mandiri seperti tadi yang saya sampaikan, juga bisa dari beasiswa. Misalnya Anda dikirim dari suatu daerah. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, sebaiknya Anda sempatkan peluang itu. Misalnya Anda mau jadi seorang dokter SPOG, dibayari, di mendapatkan beasiswa. Anda cari aja suatu daerah yang mau membiayai Anda. Biasanya yang luar Jawa. Tidak usah takut sebagai seorang SPOG dimanapun mau diletakkan di Indonesia ini, Anda bisa hidup. Ya, tidak usah takut. Dan Anda bisa lebih nyaman, bisa membuat suatu peluang-peluang tertentu, bisa membuat suatu klinik dan sebagainya apabila Anda berada di luar Jawa. Masyarakat Indonesia membutuhkan SPOG dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Jawa, Bali. Banyak sekali masyarakat kita yang masih membutuhkan sana. Ini pengalaman kami. Dulu saya PTT di Sumbawa, di Nusa Tenggara Barat. Di sana
untuk waktu itu tahun 2000 ya, untuk angka kematian ibu tertinggi di Indonesia ada di Nusa Tenggara Barat, ya, di NTB. Dan saya masuk ke dalam provinsi dengan AKI tertinggi di Indonesia. Dalam seminggu pasti ada seorang perempuan yang meninggal. Nah, ini tantangan saya untuk kemudian saya menjadi seorang SPOK. Gitu. Ya. Setelah selesai, saya berkesempatan untuk meninjau sebagai dosen, meninjau ke tempat saya bekerja PTT dulu. Ya. Saya merasakan bahwa ada perkembangan kemajuan yang lebih bagus tentang manajemen, dan itu dihandle oleh orang-orang seorang obstetri dan ginekologi. Ya. Saya rasa itu. Ya. Baik, dokter. Baik, berarti banyak juga ya tantangan untuk menjadi PPS Opgin, terutama jam kerja yang sungguh padat, nih, dokter. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal apakah baik dari sikap ataupun skill yang menurut dokter sangat penting dimiliki seseorang supaya bisa menjadi spesialis Opgin? Mungkin bisa dibantu jawab, dokter. Iya, semua hal yang baik saya rasa ya. Tapi khususnya apa ya? Secara khusus mungkin tidak ada ya. Tapi sebagai seorang dokter yang profesional, kita harus rendah hati, ya, menghormati orang lain, kemudian apa? Bisa bekerja sama ya, kemudian kolegialitas, menghormati sejawatnya sendiri itu sangat membantu dalam pendidikan proses sebagai sebagai seorang SPOK. Dan saya rasa ini tidak didapatkan dari pendidikan formal seperti universitas, tetapi pendidikan di dalam keluarga. Saya rasa itu ya. Oke, baik, dokter. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya, dokter, apa saja pengalaman kerja yang bisa menunjang diterima menjadi residen dan minimal harus berapa tahun? Ya, menunjang ya ini ya. Jadi misalnya gini, tingkat kematangan seseorang itu ditentukan dari pengalaman kerja. Jadi kami melihat apabila sudah pernah bekerja minimal 1 tahun, itu kita anggap tingkat kematangannya berbeda dengan dokter yang barusan tamat kemudian belum bekerja. Ya. Dengan bekerja itu kita menghadapi banyak masalah, ya, banyak pemikiran, sehingga dia akan meningkatkan keilmuan, keterampilan, leadership, seperti itu. Akibatnya kita akan mencari seorang calon SPOK, calon PPDS yang sudah bekerja paling tidak 1 tahun. Ya. Ingat bahwa internship tidak dianggap sebagai pernah bekerja, tidak dianggap sebagai masa kerja. Ya. Jadi Anda harus bekerja di tempat lain, misalnya di rumah sakit ABC, ya, atau di misalnya di pendidikan, misalnya sebagai dosen di FK itu bisa. Ya. Kemudian zaman sekarang itu tentu saja kita membutuhkan orang-orang yang pintar menulis. Ya. Sebagai apabila Anda misalnya pernah bekerja meneliti atau membantu seorang dosen, ya, bukan residen, tapi seorang dosen untuk meneliti atau tim, itu mempunyai poin tersendiri untuk diterima sebagai seorang SPOK. Ya. Saya rasa itu jawabannya. Ya, pengalaman kerja riset asisten, pengalaman kerja di rumah sakit, atau mungkin pernah sekolah di magister, itu mempunyai poin tersendiri. Saya rasa itu. Oke, baik, dokter. Jadi pengalaman kerja ini sangat bermanfaat ya teman-teman peserta karena bisa menambah skill-skill di luar dari masa internship itu sendiri. Nah, mungkin ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh karya tulis ilmiah, publikasi, penelitian yang dilakukan semasa S1 koas itu berbeda bidang dengan PPDS yang ingin didaftar, dokter?
Apakah boleh karya desa? Oh, boleh, boleh. Jadi sebenarnya gini, eh, untuk sebagai seorang calon spesialis obstin, tentu saja tidak harus mempunyai karya ilmiah pada S1-nya itu yang berhubungan dengan obstin. Ya bisa macam-macam. Ada mungkin penelitian pada hewan tentang TBC misalnya, bisa. Kami melihat bagaimana evidence base itu sudah pernah dilakukan oleh calon peserta didik ini atau belum. Ya, karena ini akan menunjang di selama pendidikan. Nah, selama pendidikan ini pasti kita akan membuat suatu tulisan-tulisan. Nah, kalau sudah terbiasa, itu akan memudahkan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Ya, jadi bebas aja tentang itu ya karya ilmiah tersebut. Nah. Oke, baik dokter. Terima kasih. Berarti untuk jawaban di pertanyaan ini dibebaskan untuk judul apa yang ingin ditulis karena itu intinya ingin melatih kepekaan kita dalam menulis. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan terakhir ini supaya dokter yang diberikan. Izin bertanya, dokter, boleh diceritakan dokter mengenai spesialisasi obgyn, apakah memang sudah minat sejak preklinik atau sempat berubah haluan? Nah, kemudian bagaimana pertimbangan dokter untuk memilih spesialisasi ini? Mungkin boleh di-sharing, dok. Iya, dulu pada saat saya PTT, saya kebetulan PTT di Nusa Tenggara Barat, di Kecamatan Tanjung, Lombok Barat saat itu. Yang kemarin pernah kena gempa itu ya. Nah, awalnya saya ingin masuk ke anestesi, program studi anestesi. Tetapi saya itu nggak suka angka. Saya menghitung cairan 10 cc per kilogram berat badan, nanti itu saya kurang suka angka. Nah, saya mencari atau merasakan di dunia obstetrik dan ginekologi ini, pada saat saya PTT, kasus-kasusnya banyak. Kok sepertinya saya terlatih untuk melakukan tindakan-tindakan obstetrik dan ginekologi, ya. Sehingga saya lebih tertarik. Walaupun sebenarnya dari pihak keluarga pun ada yang memberikan dorongan bahwa saya lebih cocok di SPB. Kebetulan orang tua saya, ayah saya itu saat ini guru besar non aktif di program studi obstin juga, maaf ya. Yaitu saya rasa anugerah juga dan membawa saya juga mencintai profesi obstetrik dan ginekologi ini. Walaupun saya tahu bahwa ayah saya pada saat saya masih anak-anak ya, itu saya tahu bahwa beliau tidak pernah kumpul dengan keluarga, dan itu tantangan beliau agar tetap bisa menjalankan profesinya, tapi juga mengutamakan sebagai keluarga sebagai hal yang nomor satu. Nah, sehingga pada saat preklinik saya belum banyak menjurus kemana-mana, tapi setelah saya PTT, saya menempuh pendidikan dokter saya cukup lama. Saya bukan orang yang pinter, tetapi tidak ekspres ya. Dulu masa studi saya untuk S1 dan profesi kedokteran itu mungkin 6 tahun ya, di mana angkatan saya sudah lulus, sudah PTT, tapi saya belum lulus. Saya termasuk orang yang tidak pinter, tetapi saya tidak putus asa dan terus bekerja, terus belajar, yang akhirnya jadi seorang konsultan, dan mudah-mudahan nanti bisa sampai ke program studi doktor nanti. Oke, baik dokter. Ini bisa juga jadi pelajaran bagi semuanya nih dokter. Atau masih ada dari teman-teman peserta yang masih ragu dengan pilihannya, dari dokter Besari kita belajar nih, dokter Besari baru meyakinkan diri setelah ikut PTT. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan terakhir dokter. Sekarang mungkin dari materi yang sudah dokter sampaikan nih, kira-kira ada nggak dok pesan untuk teman-teman peserta sebagai motivasi nih untuk jenjang spesialis dokter? Iya, kalau di sini saya lihat ya, di sini ada calon dokter dan ada yang sudah dokter. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan pada saat saya dulu sekolah itu nggak selesai-selesai.
Petuah ini berasal dari kakek saya. Kakek saya itu pendiri Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dia mengatakan pada saya gini, kalau jadi dokter, jadilah seperti patung. Kalau sudah jadi, mahal harganya. Kalau nggak jadi, untuk kayu bakar aja nggak muncul apinya. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang saat ini masih menempuh jenjang pendidikan S1 kedokteran sampai nanti profesi, jadilah patung supaya Anda mahal harganya. Dicari semua orang. Untuk yang sudah jadi dokter, pesan saya adalah manfaatkan peluang yang ada. Kesempatan tidak datang 2 kali. Mungkin itu, Vanessa. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter untuk pesannya. Semoga bisa jadi motivasi nih buat teman-teman peserta yang ada di sini. Untuk itu dokter, sebelum kita tutup sesi pada hari ini, ada tanda apresiasi dari perwakilan panitia berupa sertifikat. Mungkin boleh di-share screen kan? Oke, untuk itu di sini dokter sudah ada sertifikat untuk dokter sebagai pembicara pada sesi ini. Dari teman-teman Dokum boleh dibantu untuk diababakan untuk dokumentasi. Baik, akan saya mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, mungkin kita sekali lagi dokumentasi dengan seluruh peserta tanpa sertifikat ya. Jadi untuk seluruh teman-teman boleh on kamera terlebih dahulu. Jadi kita tunggu sampai 12.19 ya untuk teman-teman agar dapat di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Nanti dari teman-teman Dokum boleh diaba-abakan. Oke, mungkin boleh diabain. Baik, saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide 2. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih untuk Dokter Besari atas waktu dan sharingnya pada hari ini. Semoga dari sharing yang sudah dokter berikan menjadi motivasi bagi seluruh peserta pada hari ini dan apabila restu juga bisa juga lanjut ke pendidikan oksigen nantinya. Oke dokter, untuk itu dokter boleh diperkenankan apabila ada kesibukan boleh leave dari meeting hari ini, namun apabila juga berkenan dapat juga bergabung bersama kami hingga acara selesai. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, untuk para peserta dapat kembali lagi ke main room karena nanti di main room akan ada link absensi penutup dan juga akan ada wording dari para panitia. Oke, sampai jumpa di main room semuanya. Yang di sesi saya tadi udah selesai ya? Belum selesai ya? Mungkin ada pindah ke sini ya, Dek ya?
Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, dokter. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi bisa dijawab di. Nggak apa-apa, tadi kan cuma pertanyaan terakhir ya, tambahan aja Ya. sih. Katanya dokter anak harus sabar ya, kayaknya bukan dokter anak aja yang harus sabar ya, semua dokter harus sabar. Jawabannya itu. Baik, dokter. Kalau gitu mungkin untuk menutup bisa memberikan closing statement, dokter. Oh, iya. Sepatah dua kata penutup. Oh ya, oke. Terima kasih banyak atensinya. Saya kira tadi udah banyak banget saya jelaskan ya, Dek ya. Mungkin kan udah udah terbukalah wawasan untuk itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Saya kira ada manfaatnya lah. Ya, nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan ke saya lagi ya. Nggak apa-apa ya, kita membuka komunikasi kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau yang berminat misalnya ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.